Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kedua dengan NPM Genap kelas S4A akan menampilkan video praktek layanan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas dari mata kuliah layanan bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Mulyadi Salim, MPD Kons. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam video praktik, mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kedua NPM Genap. Yang pertama, sebagai pemimpin kelompok ada Muhammad Reza Faujan. Selanjutnya, anggota kelompok terdiri dari Afifah Eka Nur Fauziah, kemudian ada Arini Maurid, kemudian ada Halimatus Syadiah, kemudian ada Hasna Anggi Prakusya, kemudian ada Musoheh, selanjutnya ada Prika Dewi, selanjutnya ada Risti Fajar Gianti, selanjutnya ada Siti Mualimah, selanjutnya ada Raihan Fuadi, yang terakhir ada Cynthia Uliana. Sekilas tentang pengertian apa itu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses, dan kegiatan kelompok. Sasaran bimbingan kelompok adalah individu-individu di dalam kelompok agar individu yang diberikan bimbingan mendapatkan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam menuju perkembangan yang optimal. Untuk lebih jelasnya, kelompok 2 dengan NPM Genap mempersembahkan video praktik layanan bimbingan kelompok. Silakan ditonton sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita waktu untuk bisa berkumpul di ruangan ini, di kelas ini. Di jam terakhir ini kita bisa berkumpul dalam melaksanakan atau dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanyakan kabar teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Baik, untuk lebih menyingkatkan waktu, lebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum itu, Bapak ini kan belum kenal nih teman-teman semuanya. Teman-teman juga mungkin belum ada yang kenal satu sama lain, atau mungkin ada yang udah dari satu kelas ataupun beda kelas. Untuk itu, untuk lebih mengakrabkan satu sama lain, untuk lebih mengenali satu sama lain, karena di dalam pepatah pun ada yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Kenalan aja. Karena ya kalau hanya bicara saja tidak ada tindakan, ya percuma. Sayang saja tidak ada kenalan, kan percuma. Oke, baik. Untuk perkenalannya sendiri nanti saya akan menggunakan teknik sambung kata ya, tapi kita ubah dengan sambung nama. Dimulai dari saya berjalan ke arah sebelah kanan dengan cara yang di sebelah kanan saya nanti akan menyebutkan nama saya, yang di sebelahnya lagi akan menyebutkan nama saya, terus sampai dengan di akhir nanti berakhir di saya. Bagaimana, bisa dipahami? Baik, saya akan mulai. Saya Reza Faujan, di sebelah saya Pak Reza, dan saya Arin sebelah kanan saya. Pak Reza, Arin, dan saya dia sebelah kanan saya. Pak Reza, Arin, dia, saya di sebelah kanan saya. Pak Reza, Arin, dia, Rizky, dan saya Musoheh sebelah kanan saya. Pak Reza, Arin, dia, Rizky, Musoheh, saya sendiri Raihan sebelah kanan saya. Pak Reza, Arin, dia, Rizky, Musoheh, Raihan, dan saya sendiri Hasna sebelah kanan saya. Pak Reza, Arin, dia, Rizky, Musoheh, Raihan, Hasna, dan saya
dia, Rizky, Musoke, Raihan, Asna, Mu'alima, Afifah, Sesi, Sintia, sebelah kanan saya, Fareza, Arin, Dia, Rizky, Musoke, Raihan, Asna, Siti Mu'alimah, Afifah, Sintia, dan saya sendiri Rika, sebelah kanan saya. Oke, saya Reza, Arin, Dia, Rizky, Musoke, Raihan, Hasna, Mu'alimah, Afifah, Sintia, Rika, dan kembali kepada saya. Baik, ketika kita teman-teman sudah saling mengenal, sudah saling menyapa, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok seperti ini? Belum, Pak. Oke, baik, belum ya. Nah, terus apakah ada yang tahu apa sih sebenarnya layanan bimbingan kelompok itu sendiri? Adakah yang tahu? Saya mau coba jawab, Pak. Silakan, Afifah. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Baik, ada lagi? Baik Pak, Silakan, Sohe. layanan bimbingan kelompok yaitu layanan pemecahan masalah secara kelompok dan memiliki tujuan. Layanan kelompok pemecahan masalah Secara kelompok secara kelompok yang memiliki tujuan. yang memiliki tujuan. Baik, ada lagi? Cukup. Oke. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu layanan bimbingan kelompok. Baik, layanan bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang berformat kelompok. Layanan bimbingan kelompok itu berusaha atau memecahkan masalah satu masalah atau satu topik ya. Nah, berhubung hari ini kita melakukan layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas, berarti nanti masalahnya atau topiknya berada di saya. Layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih komunikasi antar anggota kelompok, melatih agar pandai berpendapat, melatih agar pandai memberikan apresiasi, melatih agar teman-teman bisa mudah untuk bertanya, kemudian melatih agar teman-teman lebih menghormati dan menghargai tentang pendapat orang lain. Oke. Apakah teman-teman ada yang tahu kenapa alasan Bapak meminta untuk duduk seperti setengah lingkaran seperti ini? Baik. Tujuannya adalah agar kita lebih akrab, lebih saling mengenal, bisa lebih saling mengerti dalam mengikuti layanan ini dengan cara teman-teman bisa saling memandang wajahnya ya, tapi jangan lama-lama juga. Oke, baik. Di dalam layanan bimbingan kelompok nanti jika teman-teman ingin bertanya atau memberikan ide atau memberikan gagasan, silakan disampaikan ya. Karena pada layanan bimbingan kelompok pada saat ini kita memiliki satu topik yang dimana berupa topik tugas. Yang berupa topik tugas, topik tugasnya ini bisa dibilang dekat dengan kita atau mungkin bahkan kitanya sudah mengalami atau bahkan kita mengalami masa dari topik tugas itu sendiri. Nah, jika nanti ada teman yang ingin bertanya, yang lain mendengarkan, ya, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Dan nanti sebisa mungkin apa yang kita bicarakan pada hari ini, apa yang kita bahas pada hari ini, masalah apa yang kita bahas pada hari ini tidak bocor kemana-mana atau hanya kita saja yang tahu. Baik. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Oke. Nanti Bapak akan memberikan sebuah topik tugas. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tentukan subbabnya untuk didiskusikan. Kemudian nanti ketika teman-teman ingin bertanya atau menyanggah atau memberikan pendapat, silakan angkat tangan. Begitupun sebaliknya ya, jika ada yang ingin menyanggah atau apa, silakan. Apakah penjelasan Bapak sampai sini paham? Paham. Di dalam layanan bimbingan kelompok ini, saya harapkan atau berharapkan teman-teman semuanya bersedia mengikutinya dari awal sampai akhir ya. Oke, baik. Hari ini untuk kita memulai layanan bimbingan kelompok hari ini, baiknya Bapak ingin mengetahui berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menjalani
layanan dengan kelompok pada hari ini? Silakan. Berapa lama? 30 Pak. 30 menit. 40. Tadi aku bilang deh kalau 30. Ada lagi? 30 Pak. 30 Pak. 30. 30 Pak. Oke, baik, karena suara terbanyak ada di angka 30 menit, jadi kita akan memutuskan layanan dengan kelompok pada hari ini berada di waktu 30 menit. Apabila nanti ingin ada penambahan waktu, kita diskusikan kembali. Oke, baik, untuk agar kita tidak terlalu tegang, lebih ke santai saja karena ini layanan ya, layanan wisata gitu. Bapak akan memberikan sebuah ice breaking untuk teman-teman agar lebih rileks dan lebih fokus untuk menghadapi materi atau bahasan yang nanti kita akan bahas. Baik, permainannya sama seperti tadi, yaitu mengulang nama, cuman kita ubah menjadi sambung kata. Sebagai contoh, nanti saya memulai dengan satu kata, di samping sebelah kiri saya akan melanjutkan satu kata dari dirinya, kemudian mengulang kembali kata dari saya. Dapat dipahami? Mungkin contoh Pak. Mungkin contoh seperti ini. Contohnya, saya ingin membeli makan. Diulang. Untuk orang seperti simul, dari simul nanti diulang. Saya ingin membeli makan di. Nah, jadi setiap orang itu mendapat satu kata, tetapi mengulang kata orang sebelumnya. Sampai sini paham ya? Oke, konsentrasi terlebih dahulu, ya. Nah, untuk yang salah nanti juga bisa Bapak suruh nyanyi di depan. Oke ya, ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Saya ingin pergi. Saya ingin pergi ke. Saya ingin pergi ke Condet. Saya ingin pergi ke Condet membeli. Saya ingin pergi ke Condet membeli parfum. Saya ingin pergi ke Condet membeli parfum naik. Saya ingin pergi ke Condet membeli parfum naik motor. Saya ingin pergi ke Condet membeli parfum naik motor bersama. Saya ingin pergi ke Condet membeli parfum naik motor bersama teman. Saya ingin pergi ke Condet membeli parfum naik motor bersama teman saya. Oke, berikan. Alhamdulillah teman-teman masih fokus ya, mudah-mudahan tetap fokus sampai nanti kita membahas topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sekarang kita akan memasuki topik tugas ya. Bapak mempunyai 2 topik tugas yang bisa teman-teman pilih untuk kita bahas pada hari ini. Topik tugas pertama yaitu tentang kesehatan mental di masa pandemi. Kemudian yang kedua, pentingnya mengenali minat dan bakat. Silakan teman-teman semuanya memilih boleh yang satu ataupun boleh yang dua. Boleh silakan? Yang kedua Pak. Ada yang satu, ada yang dua nih. Cuman karena lebih banyak pemilih yang kedua, jadi kita pada hari ini akan membahas pentingnya mengenali minat dan bakat. Oke, baik, sebelum Bapak memberikan gambaran tentang apa itu sih minat dan bakat atau bagaimana sih kita mengenali minat dan bakat atau seperti apa sih pentingnya minat dan bakat di dalam diri kita. Nah, Bapak akan sedikit bertanya kepada rekan-rekan atau kepada teman-teman, sebenarnya apa sih minat dan bakat itu? Boleh silakan angkat tangan, silakan sampaikan pendapatnya. Bapak, saya mau coba. Baik, ya silakan dijelaskan. Menurut saya minat itu kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Baik, ada lagi? Silakan Rizky. Bakat itu adalah kemampuan dari lahir. Baik, terima kasih. Silakan satu lagi. Oke, banyak. Minat itu keinginan atau cita-cita, dan bakat itu bawaan dari lahir yang harus digali atau diasah menjadi keahlian seseorang. Oke, baik. Minat itu tadi apa? Maaf. Keinginan atau cita-cita. Keinginan atau cita-cita. Bakat itu kemampuan dari lahir yang diasah terus hingga menjadi keahlian. hingga menjadi keahlian.
Baik, terima kasih gambaran tentang minatnya bagus-bagus. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya Cynthia, Rihan, Risti. Rasa baiknya kita berikan aplaus dulu karena kita yang sudah berani mau mengangkat pendapat. Oke, sebelum itu saya paparkan bahwa kita harus mengetahui ya bahwa pentingnya untuk mengetahui minat dan bakat itu, dimana keduanya itu penting ya untuk kita mengetahui kemana nih arah pendidikan dan karir kita ya. Karena seperti ini, menurut beberapa pendapat orang-orang atau dari kata orang-orang bijak berkata bahwasanya orang yang memiliki bakat lebih itu akan kalah dengan orang yang memiliki minat. Atau gini, orang yang memiliki banyak bakat akan kalah dengan orang-orang yang berusaha, gitu ya. Hubungannya kan pasti minat dengan usaha kan ada satu kesatuan ya. Minat itu berarti kemauan, usaha juga berawal dari kemauannya. Jadi orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang memiliki minat. Nah, baik, Bapak akan jelaskan apa sih itu minat dan bakat. Tentunya dengan secara singkatnya saja. Baik, minat itu adalah dorongan atau keinginan di dalam hati seseorang, di dalam pikiran seseorang terhadap sesuatu yang dia senangi untuk dijadikan sebuah tujuan. Kemudian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri sendiri. Biasanya itu bawaan dari lahir, tetapi bukan tidak mungkin ada juga bakat yang diasah atau tumbuh dari diri sendiri ya. Pastinya ya tadi saya bilang kemauan dan usaha itu harus seimbang. Cuma kalau mau saja tapi tidak ada usaha. Oke, baik. Bapak ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Sebenarnya dan ketika kita sudah membahas tentang bakat minat. Dan tadi saya di awal Bapak sudah bilang topik tugas ini mungkin sudah kita alami atau dekat dengan kita. Nah, untuk itu Bapak ingin bertanya, kita diskusi. Silakan yang ingin berpendapat, silakan anak-anak. Bagaimana sebenarnya penting atau tidak minat dan bakat ini? Baik, silakan yang ingin mengajukan pendapat silakan. Bapak buka forumnya. Baik, silakan. Saya Pak. Oke, baik. Rika, silakan disampaikan. Menurut Rika, minat bakat itu penting supaya kita tahu arah tujuan kita. Cuma terkadang mungkin nggak ada yang mengarahkan itu Pak, atau kita kurang mengenali bakat kita. Baik. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Sebenarnya minat dan bakat itu kan sebenarnya beda-beda. Kan kadang kita punya suatu minat yang kita minati banget, tapi sebenarnya kita kurang berbakat, tapi mau dilatih juga kayak kurang mendukung gitu dari lingkungan juga atau dari kayak alat properti seperti itu Pak. Baik. Ada lagi? Oke, silakan Karin. Sebenarnya kalau minat bakat nggak didukung dari lingkungan juga bisa kan ya Pak, jadi nggak berkembang gitu. Kalau lingkungan itu kurang mendukung kayak sekitar yang menentang atau di kebudayaan kebiasaan lingkungannya itu nggak ada yang punya minat bakat itu, jadi merasa tidak termotivasi. Ada lagi? Pak, sudah cukup. Silakan kalau ada yang ingin berpendapat lagi, silakan ajukan aja pendapatnya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di dalam diskusi. Maaf, maksudnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena kita kan sedang sambil menyaring diskusi lah atau menyaring pendapat masing-masing. Ada lagi? Apa sudah cukup? Saya Pak. Oke, silakan. Ya sih, kalau menurut saya juga masalah lingkungan juga berpengaruh. Soalnya misal saya hobi bermain bola, sementara lingkungan saya nggak hobi, jadi saya bingung mau main bola sama siapa. Itu kan berpengaruh. Benar sekali. Ya ada semuanya ya. Iya. Ya, ada lagi atau cukup? Sudah mungkin Oke, bisa sudah. cukup. Baik. Dari beberapa pendapat yang Bapak saring tadi, kebanyakan memang ya semuanya memiliki minat dan bakat, tetapi terkendalanya ya, pastinya di dalam segala sesuatu itu ada kemudahan, ada kesulitan. Nah, dan yang tadi yang dibahas sama teman-teman itu atau yang disampaikan teman-teman itu
kemudahannya ada, gitu. Kemudahannya ada, di mana teman-teman memiliki minat dan bakat. Cuma terkendala dengan lingkungan. Satu, kedua, dengan tadi ada yang bilang katanya lingkungan keluarganya tidak mendukung. Terus ada lagi yang berpendapat seperti dirinya minat tapi tidak ada bakat. Tentunya antara minat dan bakat pastinya harus beriringan ya, beriringan gitu. Minatnya apa, bakatnya apa gitu. Cuman kembali ke tadi, bakat itu bukan toh dari lahir udah ada, tapi ada juga bakat yang harus diasah atau dikembangkan. Seperti yang tadi Bapak bilang di awal, orang yang memiliki bakat banyak akan kalah dengan orang yang memiliki minat. Di mana orang yang banyak bisanya akan kalah dengan orang yang memiliki kemampuan. Begitu. Sebagai contoh seperti ini, Bapak punya teman, dia orangnya pintar ya, pintar, terus dia senang dalam menjalani sesuatu, terutama di dalam bahasa Inggris dia senang banget. Berarti kan minatnya itu di dalam bahasa Inggris. Tetapi dia mengeluh kepada saya, Pak, saya senang bahasa Inggris, tapi saya tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Apakah itu termasuk dalam penyimpangan minat dan bakat? Bisa, sebenarnya masuk ya. Tetapi di dalam sana sebenarnya itu masuk ke dalam penyimpangan. Tetapi kan untuk bisa bahasa Inggris kan ada yang namanya belajar. Bisa itu kan berarti bakat. Nah, bakat dia sebenarnya bakat dia di dalam bahasa Inggris karena dia sudah mau atau memiliki minat bahasa Inggris, harusnya lebih mudah gitu ya. Jadi seperti itu. Intinya ketika teman-teman memiliki minat, silahkan jalanin. Bakatnya apa? Jalanin gitu ya. Karena seperti ini, kalau misalkan teman-teman minatnya sudah ada, bakatnya sudah ada, tapi satu, tidak ada rasa kemauan di dalam hati, percuma atau tidak? Nah, ya. Gampangnya seperti ini. Orang yang bisa belum tentu mau. Orang yang mau belum tentu bisa. Jadi semuanya harus berhubungan antara bisa dengan mau, antara minat dengan bakat. Pak, Ya, kan biasanya orang kayak bisa karena mencoba gitu ya. Cuman kan kadang tuh saya kayak minat, tapi saya ragu buat mencobanya gitu Pak. Kendalanya kayak gitu biasanya. Oke, baik. Jadi ragu untuk mencoba ya. Iya. Oke, sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari Malima, adakah teman-teman yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari semua? Silakan. Kalau saya Pak, baik. Kalau menurut saya sih mengapa tidak bisa melakukan ya mungkin karena ada beberapa kendala Pak. Kendala. Iya. Nah betul, mungkin kendalanya itu ya Pak, dari ekonomi misalnya. Misalnya dia itu hobi kan minat dan bakatnya di fotografer, tapi karena dia ekonominya kurang, misalnya dia nggak bisa beli kamera Pak. Oh iya, berarti kalau misalkan kita punya minat ke fotografi, tapi kita belum punya kamera yang profesional, mungkin bisa nggak sih diarahkan ke kayak handphone dulu, terus belajar dulu, ikut seminar juga buat nambah-nambah tips and trick gitu biasanya. Atau ada saran lain? Atau biasanya bisa kerjasama sih Pak, misalkan yang ini punya kamera, kita yang bakat minatnya, jadi bisa meminjam gitu. Oh iya, simbiosis mutualisme. iya gitu. Jadi kan misalkan kitanya nih, aku nih yang saya nih yang bakat ininya menjalaninya, jadi kita 50-50 untuk apa pembagian hasil uangnya atau penghasilannya gitu. Mungkin kayak misalnya model sama fotografer, misalnya ini minat fotografer tapi nggak punya model, sebenarnya dia punya model tapi nggak ada yang motoin kayak gitu. Modelnya punya kamera, jadi kayak ada manfaatnya sama-sama. Oke, baik. Bagaimana jika misal mencari sponsor atau beasiswa apa? Bisa? Lomba biasanya ya. Jadi pada dasarnya takut mencoba itu sebenarnya hal yang lumrah ya. Karena takut itu kan memang sifat asli manusia. Kita kan tidak bisa menghilangkan rasa takut, tetapi bisa melawan. Sekuat apapun kita
menghilangkan rasa takut tidak bisa, tapi usaha kita dalam menghilangkan rasa takut itu pasti bisa. Nah pastinya di dalam sebuah pepatah Arab ada yang mengatakan seperti ini, jadi buat hijkapun arifan, atau bahasa Inggrisnya try to be known. Jadi boleh hijkapun artinya cobalah kamu niscaya kamu akan tahu. Gampangnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan pengen tahu rasa seblak itu manis atau asin, dicoba dulu apa dilihatin dulu? Coba dulu. Nah, untuk rasa takut itu ya pelan-pelan dihadapi. Pastinya untuk nanti hasilnya di depan yang penting kita sudah mencoba. Dengan misalkan kita sudah coba tetapi ternyata gagal. Ya, bukan berarti gagal itu harus menyalahkan karena kita udah nyoba, tidak. Tapi ketika kita gagal ya kita harus improvisasi diri. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus kita ulangi kembali gitu. Jadi intinya karena kita takut mencoba bukan berarti kita harus berhenti gitu. Tapi ya bismillah, lawan gitu ya. Nah, untuk yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya sangat setuju sekali ya. Dimana misalkan kalau terkendala di ekonomi ya kita ubah dulu plannya, bukan mengubah mencari minat atau bakat lain, tapi misal kayak kata Rika bilang ada diubah dulu menjadi dari kamera ke handphone, sambil berjalan sambil mencari ilmu, atau misalkan tadi yang kata Hasan, kata Mu'alimah, mencari hubungan yang bisa menjadikan relasi gitu ya, yang mempunyai minat dengan yang mempunyai bakat gitu kan, Nah, itu bisa menjadi sebuah langkah gitu ya, dimana pastinya di dalam langkah itu pasti bisa menggapai apa yang sudah ditujukan gitu ya. Alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar dan aktif ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan gagasan, ide, pendapat. Saya senang selaku pemimpin kelompok, saya senang melihat anggota kelompok di layanan bimbingan kelompok hari ini itu aktif ya. Baik, sebelum Bapak menutup kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini, ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman semuanya. Baiknya intinya ya mengenai minat dan bakat itu pastinya tentunya kita harus mengenali siapa diri kita sendiri. Dimana sebelum kita mengenali diri kita sendiri pasti kita bingung bagaimana mencari minat dan bakat, bagaimana untuk menentukan minat dan bakat, sedangkan mencari diri sendiri pun belum ya. Intinya kenali diri sendiri, siapa diri sendiri, maka engkau akan mengenali gimana minat dan bakatnya gitu ya. Di dalam sebuah pepatah bahasa Arab pun dikatakan man arafa ba'ida salfa isti'adah, yang artinya barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka dia akan bersiap-siap. Intinya menggapai tujuan tidak tanpa persiapan yaitu sia-sia. Misal Raihan pengen jadi presiden, tapi untuk menjadi presidennya itu Raihan misalkan contoh bebas belajar ya, atau sekolah semaunya saja gitu. Atau misalkan sekolah cuma sampai pintu gerbang pulang lagi, itu kan pastinya akan menghambat kan ya bagaimana kita menggapai si tujuan itu ya. Tentunya untuk kita mencapai suatu tujuan kita harus bersiap-siapnya ya tanyakan kepada hati kita. Coba jangan takut mencoba. Insya Allah dengan kita mencoba pasti ada jalan. Selama ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan takut dengan kegagalan. Pasti kata Albert Einstein, kata Thomas Alva Edison, beliau berkata seperti ini. Sebenarnya kegagalan itu tinggal satu titik akhir untuk mencapai keberhasilan. Memang kita kembali lagi kepada titik terbawah, tetapi setidaknya kita sudah tahu nih jalannya kayak gimana sih, jalan itu kayak gimana. Berarti kan kita tinggal ulang lagi, improvisasi, ulang kembali mana yang harus dijalani, mana yang menjadikan kita gagal. Intinya improvisasi, muhasabah diri, introspeksi diri, insya Allah. Dimana ada kemauan, di situ ada jalan. Ingat lagi, kembali tadi, orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang memiliki minat atau minat kuat. Sebelum itu
Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Bapak sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman semuanya. Mungkin apabila ketika tadi Bapak berbicara ada yang tidak mengenakan kepada teman-teman, atau sekiranya Bapak ini ternyata omongannya salah, jangan diambil. Ambil yang mana baik menurut teman-teman, buang yang mana salah menurut teman-teman. Di akhir, sebelum saya tutup, tetap semangat hidupnya, jangan lupa bernapas. Pastinya jangan lupa bernapas. Tetap semangat, jangan takut terhadap kegagalan, jalani saja. Terima kasih. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dapat lagi. Atau ada lagi manjodoh wajodoh. Ya, manjodoh wajodoh itu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat lagi ya. Tapi ada satu lagi manjodoh wajodoh. Barang siapa yang mencari jodoh pasti dapat jodoh. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini dengan alhamdulillah. Amin. Wabil akhir. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak keluar, teman-teman boleh saling bersalaman ya. Yang laki-laki ya sewajarnya saja. Yang perempuan boleh silakan. Oke, silakan. Bapak pamit keluar ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.